Bab 11, The Psychology of Money, masuk akal lebih penting daripada rasional. Dalam hidup, terutama dalam keuangan, kita sering merasa harus rasional, mengikuti angka, logika, dan rumus. Namun kenyataannya, menjadi masuk akal seringkali lebih relevan dan membantu kita bertahan lebih lama. Kisah Julius Wagner Jauregg adalah salah satu bukti nyatanya. Wagner Jauregg adalah seorang psikiater di abad ke-19 yang dikenal karena keberaniannya melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Ia menemukan bahwa pasien sifilis sering sembuh setelah mengalami demam tinggi akibat penyakit lain. Berdasarkan pengamatan ini, ia mencoba sesuatu yang dianggap gila, yakni menyuntikkan malaria untuk memicu demam yang cukup kuat untuk melawan infeksi. Meski terdengar berbahaya dan kontroversial, metodenya berhasil menyelamatkan banyak nyawa dan membuatnya meraih hadiah Nobel. Apa yang ia lakukan mungkin tidak sepenuhnya rasional di mata kebanyakan orang, tetapi masuk akal dalam konteks kebutuhan saat itu. Keuangan pun memiliki dinamika serupa. Banyak yang menganggap keputusan finansial harus optimal secara matematis. Namun, pada kenyataannya, yang membuat kita bertahan bukanlah keputusan yang sempurna di atas kertas, melainkan yang terasa masuk akal dan nyaman dijalani. Harry Markowitz, peraih hadiah Nobel untuk teori portofolio modern, adalah contoh menarik lainnya. Alih-alih menerapkan model matematis canggih yang ia ciptakan sendiri, ia justru memilih strategi sederhana, yakni membagi investasinya setengah-setengah antara saham dan obligasi. Alasannya bukan karena strategi itu paling optimal, tetapi karena ia ingin menghindari penyesalan dan tetap bisa tidur nyenyak di malam hari. Masalahnya, rasionalitas seringkali mengabaikan kenyataan emosional manusia. Dalam kehidupan nyata, kita tidak hanya berurusan dengan angka, tetapi juga perasaan, rasa takut, khawatir, bahkan tekanan sosial. Memaksakan diri untuk mengikuti strategi yang terlalu teknis mungkin terlihat bagus di teori, tetapi sulit dijalani, terutama ketika keadaan tidak sesuai harapan. Itulah mengapa masuk akal lebih penting ketika kita membuat keputusan yang sejalan dengan perasaan dan situasi hidup kita. Kita lebih mungkin bertahan dalam jangka panjang. Keputusan seperti ini memungkinkan kita untuk tetap melanjutkan perjalanan meskipun menghadapi tantangan. Karena dalam keuangan, seperti dalam hidup, yang terpenting bukanlah kesempurnaan, tetapi konsistensi dan ketahanan. Jadi, ketika Anda dihadapkan pada pilihan finansial, jangan hanya bertanya apa yang rasional. Tanyakan juga, apakah ini masuk akal untuk saya? Karena pada akhirnya, keputusan yang masuk akal adalah yang paling membantu Anda bertahan dan mencapai tujuan Anda. Nah, poin-poin pentingnya, yang pertama, keputusan finansial tidak harus rasional, yang penting masuk akal. Rasionalitas seringkali dianggap sebagai pendekatan terbaik dalam keuangan. Namun dalam kehidupan nyata, keputusan yang masuk akal lebih mudah dipertahankan. Pendekatan ini mempertimbangkan emosi dan konteks manusia, sehingga membantu seseorang bertahan dalam jangka panjang. Masuk akal berarti membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi pribadi, perasaan, dan kemampuan bertahan. Ini berfokus pada kepraktisan, bukan hanya teori atau logika murni. Kedua, kisah Julius Wagner Jauregg dan malarioterapi. Julius Wagner Jauregg, seorang psikiater abad ke-19, menemukan bahwa demam panjang dapat membantu menyembuhkan sifilis. Ia menggunakan malaria untuk memicu demam pada pasien. Meski cara ini kontroversial, pendekatannya membuahkan hasil positif dan meraih hadiah Nobel.
Malarioterapi adalah pengobatan dengan cara memanfaatkan demam yang dipicu oleh malaria untuk melawan infeksi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keputusan yang tampak tidak masuk akal di awal bisa menjadi solusi efektif dalam konteks tertentu. Ketiga, realita versus teori dalam keuangan. Keuangan akademis sering menekankan strategi yang optimal secara matematis. Tetapi realitas menunjukkan bahwa orang lebih membutuhkan strategi yang membuat mereka merasa nyaman dan percaya diri. Strategi optimal secara matematis adalah pendekatan keuangan yang mengandalkan data dan logika untuk hasil terbaik. Namun, dalam praktiknya, kenyamanan emosional dan kemampuan untuk konsisten jauh lebih penting. Keempat, keputusan yang berfokus pada penyesalan masa depan. Harry Markowitz, penerima Nobel, membagi investasinya secara sederhana, yakni 50% ke saham dan 50% ke obligasi. Karena ia ingin menghindari penyesalan masa depan, bukan mencari keuntungan yang maksimal. Penyesalan masa depan adalah rasa kecewa yang timbul karena keputusan yang salah. Dalam keuangan, meminimalkan penyesalan seringkali lebih penting daripada mengejar hasil yang sempurna. Kelima, investasi yang disukai memiliki keunggulan. Investasi yang sesuai dengan minat atau keyakinan pribadi memungkinkan seseorang bertahan lebih lama, terutama dalam masa sulit. Rasa keterlibatan ini membantu mengurangi tekanan emosional. Menyukai investasi berarti memiliki hubungan emosional dengan aset atau strategi yang dipilih. Ini dapat berupa dukungan terhadap misi perusahaan, produk, atau tujuan yang sejalan dengan nilai pribadi. Keenam, bias manusia dalam investasi. Orang cenderung berinvestasi pada perusahaan lokal yang mereka kenal, meski secara statistik peluang lebih besar ada di pasar global. Keakraban membantu menciptakan rasa percaya dan kenyamanan. Bias rumah adalah kecenderungan berinvestasi di perusahaan atau aset yang dekat secara geografis atau emosional. Bias ini tidak rasional secara statistik, tetapi masuk akal karena membangun rasa percaya. Ketujuh, pentingnya bertahan dalam jangka panjang. Keberhasilan finansial bergantung pada kemampuan untuk bertahan dengan strategi dalam jangka panjang, bahkan saat kondisi tidak menentu. Statistik menunjukkan bahwa semakin lama seseorang bertahan di pasar, semakin besar peluang untuk untung. Bertahan dalam jangka panjang berarti menjaga komitmen terhadap strategi investasi meskipun menghadapi volatilitas pasar. Konsistensi adalah kunci keberhasilan finansial. 8. Tidak ada strategi yang sempurna. Bahkan pelopor teori keuangan modern seperti Harry Markowitz tidak sepenuhnya menggunakan teorinya sendiri. Keputusan keuangan seringkali melibatkan kompromi antara logika dan kenyataan hidup. Tidak ada strategi sempurna berarti bahwa setiap keputusan memiliki kelemahan. Yang penting adalah menemukan pendekatan yang bisa dijalankan dengan konsisten sesuai situasi pribadi. 9. Realitas emosi dalam keuangan. Keuangan tidak hanya soal angka. Emosi seperti rasa takut, tekanan sosial, atau kebutuhan untuk merasa aman selalu menjadi bagian dari pengambilan keputusan finansial. Keuangan emosional adalah aspek manusiawi dalam pengelolaan uang yang memperhitungkan kebutuhan psikologis dan sosial, bukan hanya rasa rasionalitas. Lalu yang ke-10, fokus pada apa yang membuat nyaman. Investor yang fokus pada hal-hal yang membuat mereka nyaman cenderung lebih sukses karena mereka mampu bertahan melewati masa sulit tanpa panik. Kenyamanan dalam keuangan berarti memilih strategi atau aset yang sesuai dengan nilai, keyakinan, atau kebutuhan emosional seseorang.
Nah, kesimpulannya, keputusan keuangan terbaik bukanlah yang paling rasional secara teori, tetapi yang masuk akal, nyaman dijalani, dan bertahan dalam jangka panjang. Mengelola keuangan membutuhkan keseimbangan antara logika dan emosi, memahami bias manusia, dan fokus pada strategi yang sesuai dengan nilai pribadi. Tidak ada strategi yang sempurna, namun dengan konsistensi dan keberanian untuk bertindak, kita dapat menghadapi ketidakpastian dan mencapai tujuan finansial dengan lebih baik.